Bapak, saudara dan saudari sahabat Rema yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali lewat renungan kita kali ini. Pada tempat pertama kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan untuk rahmat kehidupan, untuk berkat yang kita peroleh. Kita telah melewati satu malam yang telah lalu dan kita juga bangun pagi hari ini dengan semangat segar, dan terlebih kita mau memulai aktivitas hidup kita sepanjang satu hari ini dengan berada di sekeliling meja sabda, merenungkan sabda Tuhan. Bacaan-bacaan yang akan kita renungkan hari ini diambil dari bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan pertama, kitab Nabi Yeskiel bab 18 ayat 21 sampai dengan 28. Itu ajakan Allah atau janji Allah bahwa mengajak kita untuk bertobat. Lalu dari Mazmur 130 ayat 1 sampai dengan 8, dan dari Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai dengan 26. Saya mencoba menawarkan sebuah tema untuk kita renungkan, yaitu bahwa baik buruk, benar atau salah tindakan seseorang sangat ditentukan oleh intensi, maksud atau motivasi orang tersebut. Ini dikaitkan atau saya kaitkan dengan ayat pertama dalam bacaan Injil hari ini. Tuhan Yesus mengatakan dengan keras, dengan tegas, dengan sangat terang benderang, "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Kita pasti bertanya, apa motivasi atau apa alasan dibalik pernyataan Tuhan yang begini keras? Kalau kita mau mengerti, kita mau melihat latar belakang pernyataan ini, tentu saja kita diajak untuk merenungkan atau melihat peristiwa-peristiwa lain di mana ketika Tuhan mewartakan kerajaan Allah, dan kalau pada saat itu ada juga orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dan seterusnya, mereka punya kecenderungan untuk bertanya. Tapi sayangnya pertanyaan mereka adalah pertanyaan yang punya maksud, punya motivasi mencobai Tuhan. Lalu karena Tuhan kita, Guru yang Maha Agung, Yesus adalah Sang Mesias yang tahu, yang mengenal, mengerti orang sampai di kedalaman hati, Dia selalu mengatakan dengan sangat keras kepada mereka, termasuk pada hari ini. Pada bagian lain dikatakan, ya celakalah hai kamu orang-orang munafik, misalnya seperti itu. Dan pada hari ini Tuhan mengatakan bahwa kalau hidup keagamaan kita tidak lebih baik daripada orang-orang Farisi, kita tidak layak masuk ke dalam kerajaan surga. Lalu selain itu kita juga pasti bertanya, apa makna di balik pernyataan ini bagi kita? Bagi kita, masa-masa prapaskah saat-saat ini adalah kita sebut sebagai masa retret agung. Kita mendalami atau masuk dalam misteri keselamatan, misteri Paskah, dengan mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati batin kita. Dan bagi kita juga mengerti bahwa ternyata jaminan keselamatan atau kerajaan Allah yang akan diberikan kepada kita bukanlah sesuatu yang diberikan dengan cuma-cuma. Kita juga dari pihak kita harus berjuang. Kita harus mencari jalan, mencoba untuk menghidupi iman kita sehingga kita pada akhirnya layak untuk ambil bagian dalam kerajaan Allah yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan kunci dari semua proses itu dinyatakan dengan sangat jelas dari bacaan pertama. Nabi Yeskiel berkata atau mengatakan, memaparkan sabda kenabiannya pada ayat yang pertama, ayat 21 bab 18 dalam bacaan hari ini. "Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak mati." Hidup juga berkaitan dengan kehidupan kekal. Tidak hanya hidup sementara di bumi, tapi juga hidup yang akan datang. Kalau kematian juga artinya, yang jelas kematian artinya kita tidak punya tempat dalam kerajaan Allah. Itu makna dari hidup dan mati. Jadi hidup dan mati tidak hanya dalam tataran kita masih di dunia, tapi hidup dan mati juga di kehidupan yang akan datang. Lalu dari warta kenabian Nabi Yeskiel, kita juga akhirnya mengerti bahwa ternyata pertobatan pun memiliki konsekuensi.
Tidak cukup hanya dengan mengatakan saya bertobat. Tidak cukup hanya dengan mendoakan saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan seterusnya. Pertobatan harus diwujudkan dengan aksi atau tindakan nyata. Pertobatan harus diwujudkan seperti kata Nabi Yeskiel, harus melakukan keadilan. Dan yang kedua, kita juga harus melakukan kebenaran. Dan untuk itu kita juga mengerti bahwa ternyata untuk bertobat pun kita perlu mewujudkan atau mengimplementasi atau melakukan laku tobat itu dalam kehidupan sehari-hari. Itu tugas kita sepanjang perjalanan hidup kita, dan terutama pada masa Prapaskah ini hal atau tema-tema itu menjadi jauh lebih relevan, jauh lebih penting. Dan dalam masa Prapaskah ini juga kita selalu dan senantiasa diajak untuk mencoba berpuasa, berpantang. Tidak hanya berpuasa dan berpantang secara harafiah, tapi juga mewujudkan itu dengan berbagai macam tindakan atau aksi-aksi sosial, berbagai macam tindakan karitatif, tindakan kasih kepada sesama kita. Karena dengan itu kita juga tidak hanya beriman dalam kata-kata, tetapi beriman mengikuti Tuhan juga dalam tindakan kita. Semoga sabda Tuhan hari ini, terutama Roh Kudus Allah, senantiasa menerangi, menuntun, dan membimbing seluruh perjalanan hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus, Maria, Yosef, terangilah kami, lindungilah kami, selamatkanlah kami. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa tercurah melimpah atas kita semua, terutama kehidupan kita hari ini, semua orang yang kita doakan dan kita kasihi, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.